Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rana Majida selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi keberlanjutan, dan yang saya banggakan teman-teman kelas akuntansi A. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami dari review jurnal mengenai EMA, Implementation and Corporate Environmental Performance, Comparison of Institutional Pressures and Environmental Uncertainty. Sebelumnya, berikut adalah anggota dari kelompok 8, ada Ginadia Ayu, Fadila Purenka, Arvela, Nafila, Inaya, Yolanda, dan Karina. Untuk pemaparan materi berikutnya, diserahkan kepada pemateri pertama. Yang pertama yaitu di bagian latar belakang dari jurnal ini. Jurnal kami terkait dengan negara Cina karena data yang dikumpulkan berasal dari perusahaan yang beroperasi di Suzhou, yaitu salah satu pusat bisnis tersibuk yang ada di Cina. Pertumbuhan industri dan populasi yang cepat di abad ke-21 memberikan tekanan yang lebih besar pada perusahaan untuk berkontribusi lebih banyak terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, dan degradasi lingkungan yang diakibatkannya juga memberikan fokus pada langkah-langkah tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, timbul kepedulian dari para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan pemasok terhadap masalah lingkungan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak merugikan dari aktivitas operasi mereka terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan modern memastikan bahwa kegiatan manufaktur dan operasional mereka tetap dibatasi dalam batas yang ditetapkan oleh rezim peraturan yang ditegakkan. Strategi lingkungan menghubungkan praktik perusahaan dan lingkungan alam. Akuntansi lingkungan sebagai bidang baru dapat membantu perusahaan dalam mengelola lingkungannya dengan cara mengendalikan konsumsi energi, sumber daya alam, dan polusi, serta tindakan lainnya sesuai pedoman standar dan kasus lingkungan yang berbeda. Selain itu, strategi yang efektif membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja dalam memenuhi kebutuhan pengguna, baik eksternal maupun internal. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang tinggi dapat mempertahankan keuntungan finansial dan sosial jangka panjang. Materi berikutnya diserahkan pada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya ada literatur review. Yang pertama ada teori kelembagaan. Penelitian ini mengadopsi teori kelembagaan untuk memahami perkembangan praktik akuntansi lingkungan di Cina. Teori kelembagaan berpendapat bahwa kinerja perusahaan dari segi ekonomi maupun aspek lingkungan sangat bergantung pada pengaturan kelembagaan sekitarnya. Perusahaan berperilaku seperti sistem terbuka di mana interaksi terus terjadi secara teratur dengan lingkungan yang terdiri dari peraturan dan aturan, keyakinan, normatif, dan nilai-nilai sosial. Perusahaan cenderung peraturan institusional agar lebih cocok dengan lingkungan karena mereka terus menyesuaikan diri untuk mendapatkan legitimasi yang menyelaraskan mereka dengan peraturan. Yang kedua, ada tekanan kelembagaan dan strategi lingkungan. Tekanan institusional adalah kekuatan penghambat yang diterapkan oleh masyarakat, profesi, pemerintah, dan badan reguler pada organisasi untuk menerapkan praktik pengelolaan lingkungan. Biasanya tekanan tersebut memiliki 3 dimensi yang berbeda, yaitu koersif, normatif, dan mimetik. Temuan penelitian sebelum menunjukkan bahwa strategi lingkungan perusahaan ditentukan oleh tekanan kelembagaan. Next. Yang ketiga ada tekanan kelembagaan dan praktek EMA. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku ramah lingkungan dipengaruhi oleh tekanan koersif.
Organisasi menerima manfaat dengan mengikuti peraturan dan standar. Manfaat ini bisa datang dari berbagai cara, misalnya pembiayaan bank dengan tarif rendah dan subsidi pajak. Biasanya ketika organisasi merasakan tekanan koersif, aplikasi EMA dapat membantu mereka mencapai keuntungan finansial, keadilan sosial, dan pendanaan pemerintah. Tekanan normatif yang terkait dengan pemasok, media, pelanggan, asosiasi perdagangan, dan perilaku sosial juga memainkan peran penting dalam mengembangkan strategi lingkungan. Norma implikasi EMA mendasar dibuat oleh asosiasi perdagangan dan industri. Keahlian dan pengetahuan manajemen adalah sumber daya yang baik untuk organisasi. Ini dapat diperoleh melalui komunikasi dengan perusahaan lain dan perwakilan pemerintah. Yang selanjutnya ada tekanan mimetik berhubungan langsung dengan kesuksesan pesaing. Organisasi membuat strategi mereka untuk keuntungan masa depan dengan membandingkannya dengan keuntungan pesaing. Setiap kali organisasi mengalami masalah ketidakpastian, mereka meniru standar operasi penting. Selanjutnya, yang keempat ada ketidakpastian lingkungan, strategi lingkungan, dan praktik EMA. Ketidakpastian lingkungan mengacu pada keadaan yang tidak dapat diprediksi atau perubahan dalam kondisi masyarakat laku menyebabkan perusahaan secara aktif menanggapi tantangan saat ini atau masa depan. Ketidakpastian dirasakan secara positif mempengaruhi strategi lingkungan suatu perusahaan. Yang selanjutnya, dirasakan berpengaruh posisi manajemen lingkungan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk yang ini ratu review yaitu strategi lingkungan, akuntansi lingkungan, dan kinerja lingkungan perusahaan. Jadi strategi lingkungan itu mengarahkan perusahaan menerapkan sistem pengelolaan lingkungan dengan penerapan akuntansi mental manajemen accounting yang tepat. Jadi strategi lingkungan itu secara signifikan membantu perusahaan dalam mengurangi efek kerusakan pada lingkungan alam sebagai akibat dari kegiatan operasional yang dilakukan, karena strategi lingkungan itu bisa menawarkan banyak tindakan pencegahan untuk melindungi lingkungan. Selanjutnya, mediasi hubungan. Jadi praktik akuntansi manajemen lingkungan itu bisa memediasi hubungan antara ketidakpastian lingkungan dan kinerja lingkungan dari suatu perusahaan, atau juga bisa dikatakan dengan kata lain bahwa praktik akuntansi manajemen lingkungan itu memediasi hubungan antara tekanan kelembagaan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu koersif, normatif, dan juga mimetik, dan kinerja lingkungan suatu perusahaan. Next slide. Kemudian ada memoderasi hubungan. Yang pertama ada dukungan dari manajemen puncak. Dukungan manajemen puncak itu merupakan elemen pendukung yang paling utama untuk penerapan praktik dan perilaku yang berbeda, seperti adopsi teknologi, perlindungan lingkungan, dan juga manajemen hijau atau akuntansi lingkungan. Nah, dukungan manajemen puncak itu memainkan peranan penting dalam menanggapi tekanan kelembagaan melalui dua metode. Yang pertama, dukungan manajemen puncak itu bisa membuat perusahaan mampu menerapkan environmental management accounting. Jadi implementasi environmental management accounting ini biasanya membutuhkan berbagai sumber daya dari perusahaan. Nah, akses ini itu hanya bisa diberikan oleh manajemen puncak. Kemudian yang kedua, lebih mudah menerapkan environmental management accounting di dalam perusahaan karena dukungan manajemen puncak memotivasi tim untuk mengejar perilaku suportif. Jadi manajer puncak itu bisa memberikan kesempatan pelatihan, kepemimpinan, dan komunikasi untuk meningkatkan komitmen karyawan di seluruh organisasi untuk merancang strategi lingkungan yang tepat dan menghadapi ketidakpastian lingkungan. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat yang dirasakan. Praktik manajemen lingkungan itu dapat membantu perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan mereka dan untuk memperkirakan keuntungan finansial potensial untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan keuangan mereka.
Nah, penggunaan environmental management accounting ini bisa membawa banyak keuntungan finansial dan non-finansial. Misalnya penghematan biaya, penurunan risiko lingkungan dan sosial, dan juga peningkatan penghargaan kompetitif. Nah, dari adanya manfaat-manfaat ini, perusahaan itu akan lebih tertarik untuk mengadopsi environmental management accounting di bawah pengaruh manfaat yang dirasakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, jurnal ini itu mengidentifikasi mengenai dua aspek. Yang pertama, ketidakpastian lingkungan dan tekanan institusional. Dalam ketidakpastian lingkungan, peran ketidakpastian lingkungan itu lebih menonjol daripada efek tekanan koersif karena perusahaan-perusahaan merasakan kebutuhan yang mendesak untuk penerapan praktik EMA untuk mempertahankan citra diri mereka di bawah keadaan eksternal yang sangat tidak pasti ini. Kemudian untuk tekanan institusional, perusahaan dari negara maju diamati lebih dipengaruhi oleh tekanan normatif dan mimetik dibandingkan dengan tekanan koersif dalam menerapkan dan mengungkapkan praktik lingkungan. Sedangkan perusahaan dari negara berkembang lebih dipengaruhi oleh tekanan koersif dalam penerapan praktik lingkungan. Perusahaan-perusahaan di Cina ini dia lebih dipengaruhi oleh tekanan koersif. Hal ini menunjukkan bahwa peran yang kuat yang dimainkan oleh pemerintah Cina dalam perumusan dan penegakan peraturan untuk perlindungan lingkungan. Sementara itu, efek dari tekanan mimetis itu sebenarnya perlu diperhatikan bahwa pengaruh eksternal pesaing belum pada tahap memicu persaingan yang sehat terkait penerapan langkah-langkah ramah lingkungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi pada jurnal ini penelitian ini peneliti itu menyelidiki efek dari mediasi strategi lingkungan perusahaan pada berbagai tekanan dan praktik environmental management accounting yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa adanya pengaruh positif dari strategi lingkungan untuk hubungan tekanan dengan praktik EMA. Pengaruh mediasi tersebut menunjukkan pentingnya EMA sebagai pengamanan yang dipercaya dapat memastikan kinerja perusahaan di bawah lingkungan yang lebih kompleks dan bergejolak. Begitu juga dengan pasar internasional yang terus mendorong transformasi bisnis menjadi bisnis elektronik. Sehingga perusahaan-perusahaan cenderung akan membutuhkan EMA dalam pengambilan keputusan. Lalu, pada jurnal ini juga peneliti menunjukkan bahwa perusahaan akan cenderung terlibat dalam strategi lingkungan penerapan mekanisme EMA yang lebih efektif ketika mereka mengamati pesaing mereka melakukan hal yang sama. Perusahaan juga akan memperoleh dorongan lebih lanjut ketika perusahaan merasa bahwa manfaat yang cukup besar dengan adanya implementasi EMA ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, dari kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk memahami peran relatif dari 3 pilar institusional, yaitu tekanan koersif, normatif, dan mimetis, dan ketidakpastian lingkungan eksternal pada pilihan praktik EMA yang tepat dan rencana strategis lingkungan yang sesuai dalam mencapai kinerja lingkungan perusahaan yang penting. Hal tersebut juga yang membuktikan bahwa pilihan perusahaan dari strategi lingkungan yang tepat lebih dipengaruhi oleh tekanan kelembagaan dibandingkan dengan efek ketidakpastian lingkungan. Sedangkan untuk praktik EMA sendiri lebih bergantung pada ketidakpastian lingkungan. Namun, pengaruh tekanan institusional terhadap penerapan praktik EMA agak terbatas. Selain itu juga, strategi lingkungan dan praktik EMA memberikan efek mediasi berurutan pada berbagai hubungan antara 3 tekanan institusional yang telah disebutkan dan kinerja lingkungan perusahaan. Next slide. Mengenai 3 pilar atau tekanan yang tadi telah disebutkan, yaitu tekanan koersif, normatif, dan mimetis, peneliti juga memberikan beberapa rekomendasi mengenai pembuatan kebijakan dan praktik manajemen. Peran dari tekanan koersif memberikan pesan yang jelas bagi pembuat kebijakan untuk mendorong perumusan dan penerapan kerangka pengaturan yang efektif guna praktik ramah lingkungan. Untuk tekanan normatif dan tekanan mimetis berpengaruh
berpengaruh positif terhadap praktik EMA dan kinerja lingkungan. Maka dari itu, pemerintah dan badan kelembagaan lain harus menawarkan insentif dan pengakuan kepada organisasi-organisasi yang mendukung keberhasilan penerapan dan praktik EMA serta tindakan ramah lingkungan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Next slide. Yang selanjutnya ada keterkaitan jurnal dengan materi. Jadi penelitian ini merupakan salah satu upaya utama untuk mengeksplorasi efek bersamaan dari tekanan kelembagaan dan ketidakpastian lingkungan yang dirasakan pada realisasi strategi lingkungan serta penerapan praktik akuntansi manajemen lingkungan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi lingkungan mengarahkan perusahaan untuk menerapkan sistem pengelolaan lingkungan dengan penerapan akuntansi lingkungan atau EMA yang tepat. EMA sendiri menyediakan berbagai jenis informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan yang bermanfaat tentang pengelolaan lingkungan. Praktik EMS dan EMA diterapkan untuk mempertahankan kinerja perusahaan. Kemudian untuk akuntansi lingkungan dan sistem manajemen lingkungan itu sendiri bertujuan untuk menghubungkan tujuan perusahaan untuk mencapai kinerja lingkungan perusahaan. Untuk mengelola ketidakpastian lingkungan yang dihadapi, perusahaan secara luas mempertimbangkan untuk mengembangkan strategi lingkungan yang mengarah pada implikasi yang lebih baik untuk standar akuntansi lingkungan. Kurangnya informasi mengenai akuntansi hijau dan perubahan lingkungan juga dapat diperbaiki dengan mengadopsi strategi lingkungan yang tepat. Kemudian hasil dari penelitian juga menekankan peran dari tekanan koersif ini memberikan pesan yang bagi pembuat kebijakan untuk terus mendorong perumusan dan penerapan kerangka peraturan yang efektif untuk mendorong praktik ramah lingkungan. Hal ini juga akan membuat organisasi memikirkan status sosial dan kemasyarakatan mereka dan membuat mereka lebih bertanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya kami membuka satu termin sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk sesi tanya jawab ini kami mempersilakan kepada 3 orang penanya. Dipersilakan untuk 3 orang penanya untuk raise hand. Baik, yang pertama ada Widya Fatmawati. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada Widya Fatmawati, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, sebelumnya maaf moderator jika suaranya sedikit berinsik. Terdengar jelas nggak suaranya? Jelas. Baik, perkenalkan saya Widya Fatmawati dengan ujung NPM 087. Saya ingin bertanya pada kelompok kalian terkait perusahaan dari negara maju kan dipengaruhi tekanan normatif dan mimetif, sedangkan di perusahaan dari negara berkembang lebih dipengaruhi oleh tekanan koersif. Nah, menurut kelompok kalian, saya bisa nggak sih konsep ini tuh dibalik? Terus apa dampaknya kalau misalkan konsep ini dibalik? Kalau misalkan ada dampaknya apa? Terima kasih. Terima kasih kepada Widya Fatmawati. Yang berikutnya ada Rima Fadila. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Fadila dengan ujung NPM 045. Di sini saya ingin bertanya, perbedaan tekanan koersif, normatif, dan mimetis, dan mengapa di awal tadi dijelaskan bahwa tekanan institusional adalah kekuatan penghambat yang diterapkan oleh masyarakat, profesi, pemerintah, dan lain sebagainya dalam menerapkan praktik pengelolaan lingkungan. Jelas nggak pertanyaannya? Terima kasih kepada Rima Fadila. Yang berikutnya ada Salsabila. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya.
Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama Salsabila Murtaja dengan ujung NPM 106. Izin bertanya, bagaimana praktik IMA atau akuntansi manajemen lingkungan dapat memediasi hubungan antara ketidakpastian lingkungan dan kinerja lingkungan suatu perusahaan? Terima kasih. Pertanyaan dari teman-teman sekalian, kami membutuhkan waktu beberapa menit. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Tadi izin luruskan ya bahwa pertanyaan tadi itu bukan merupakan sebuah konsep. Nah, itu tuh merupakan sebuah hasil penelitian. Jadi, mengapa perusahaan negara berkembang itu dipengaruhi oleh tekanan koerasif? Karena seperti yang kita tahu bahwa perusahaan di negara berkembang itu dia kurang memahami mengenai akuntansi lingkungan atau kurang kesadarannya mengenai penerapan akuntansi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukannya tekanan koersif atau tekanan dari pemerintah agar perusahaan tersebut menerapkan akuntansi lingkungan dengan pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai pengungkapan akuntansi lingkungan. Nah, sedangkan untuk perusahaan dari negara maju, mengapa dipengaruhi oleh tekanan normatif dan mimetik? Hal tersebut karena tekanan normatif ini muncul sebagai konsekuensi dari profesionalisme perusahaan. Jadi, perusahaan yang dari negara maju ini dia melihat bagaimana sih agar citra perusahaan ini dapat tetap baik di masyarakat. Kemudian untuk tekanan mimetik, itu perusahaan dari negara maju itu dia melihat bagaimana perusahaan lain dengan menerapkan akuntansi lingkungan itu, perusahaan tersebut mampu keberlangsungan usahanya itu lebih baik dan penjualannya lebih baik. Nah, oleh karena itu, perusahaan dari negara maju ini dia meniru perusahaan yang telah menerapkan akuntansi, keberlangsungan usahanya itu mampu ikut lebih baik juga. Jadi perusahaan dari negara maju dipengaruhi oleh tekanan normatif dan mimetik, sedangkan perusahaan dari negara berkembang lebih dipengaruhi oleh tekanan koersif. Itu bukan merupakan sebuah konsep, tapi dia hasil penelitian dari peneliti. Apakah sudah menjawab? Oke, bisa. Terima kasih, Fadila. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rima, yaitu jelaskan apa perbedaan tekanan koersif, normatif, dan mimetis, dan mengapa di awal dijelaskan bahwa tekanan institusional adalah kekuatan penghambat yang diterapkan oleh masyarakat, profesi, pemerintah, dan lain sebagainya dalam menerapkan praktik pengelolaan lingkungan. Jadi sebenarnya di poin yang kedua tadi, poin kedua tadi itu sudah disinggung sedikit terkait dengan ketiga tekanan tersebut. Jadi tekanan institusional sendiri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tekanan hukum atau coercive institutional pressure, yang kedua kultural atau normative institutional pressure, dan yang terakhir itu imitasi dari organisasi lain atau look like other yang disebut mimetic institutional. Yang pertama ada koersif, itu menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena tekanan-tekanan negara dan organisasi lain atau masyarakat yang lebih luas, atau proses penyesuaian menuju kesamaan dengan pemaksaan. Tekanan sendiri datang dari pengaruh politik dan masalah legitimasi. Misalnya tekanan resmi datang dari peraturan pemerintah agar bisa diakui atau dijalankan. Jadi koersif ini lebih kepada tekanan yang berasal dari pemerintah atau badan-badan resmi yang terkait dengan aturan atau perundang-undangan. Yang kedua ada mimesis,
yaitu imitasi sebuah organisasi oleh organisasi yang lain, atau organisasi sering menyalin praktek organisasi lain untuk keunggulan kompetitif dan untuk mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan kekuatan yang mendorong imitasi. Seperti yang udah disinggung tadi, jadi kalau ada penurunan-penurunan gitu, mereka dapat mengadopsi apa yang dilakukan oleh organisasi lain. Yang terakhir yaitu normatif, itu karena adanya tuntutan dari para profesional atau dari bidang-bidang profesional, kelompok profesional, tekanan dari norma-norma kelompok untuk mengadopsi praktek-praktek institusional tertentu. Dan kenapa ketiganya dapat dikatakan sebagai penghambat yang diterapkan oleh pemerintah, masyarakat, profesi, dan lain sebagainya dalam menerapkan praktik pengelolaan lingkungan, itu karena ketiga tekanan ini pada dasarnya adalah aturan yang dapat dikatakan memaksa, yang juga bersifat membatasi dan mengatur, yang datang dari berbagai pihak, sehingga memungkinkan terjadinya penerapan praktik pengelolaan lingkungan yang lebih luas, komprehensif, dan teratur. Apakah jawabannya dapat diterima? Bisa diterima. Oke, saya kembalikan kepada Mbak. Baik, untuk berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila tadi. Jadi EMA merupakan pengembangan dari akuntansi manajemen, sehingga penerapan EMA ditentukan oleh faktor kontingensi pada perusahaan. Salah satunya yaitu strategi bisnis. Nah, selain itu, sumber daya perusahaan yang berbentuk atau tangible, dan yang tidak berbentuk atau intangible, itu juga menjadi sumber kekuatan bagi perusahaan. Dalam ilmu manajemen strategik, dalam ilmu manajemen strategik, sumber daya memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan keberhasilan bisnisnya. Dengan mempertimbangkan keberlangsungan bisnis, manajemen diharapkan juga untuk menaruh perhatian pada investasi sumber daya tidak berwujud tersebut, terkait pengaruhnya pada keberhasilan bisnis. Nah, hal ini dapat diukur melalui peningkatan kesejahteraan pemilik dan dapat dilihat dari pergerakan harga saham perusahaan. Sekian jawaban untuk Salsabila. Apakah dapat Sudah jelas, terima kasih Nabila. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada kelompok kami, maka berakhir juga sesi diskusi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.